Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang prinsip dasar pengelolaan sumber daya perikanan yang disusun oleh Devita Krisnawati, Frutiansyah Lipadhipa, dan Titania Fredova Sonder. Nah, apa sih pentingnya materi ini? Apa sih pentingnya prinsip pengelolaan sumber daya perikanan? Nah, mari kita bahas. Yang pertama adalah pengelolaan sumber daya perikanan diharapkan bisa berkembang dan menjadi lebih baik dengan teknologi. Nah, teknologi pada zaman ini atau pada zaman yang mendatang, teknologinya semakin canggih, semakin menguntungkan bagi kita, dan semakin memudahkan kita ya tentunya. Maka dari itu kita wajib menerapkannya kepada sumber daya perikanan agar perikanan di Indonesia semakin maju dan semakin baik. Dan selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya perikanan diharapkan tidak menyebabkan rusaknya tempat pengelolaan sumber daya ikan. Ya tentunya ya. Selanjutnya adalah lebih mengerti dan lebih memperhatikan tentang pengelolaan ikan dengan prinsip-prinsip yang akan kita bahas. Nah, prinsip-prinsipnya apa saja sih? Nah, prinsip-prinsip dalam pelestarian sumber daya perikanan ada 5, yaitu yang pertama adalah prinsip kelestarian sumber daya alam. Yang kedua adalah prinsip kelestarian budidaya. Yang ketiga adalah prinsip ekonomi. Yang keempat adalah prinsip partisipatif, dan yang terakhir ada prinsip akuntabilitas dan transpirasi. Yang pertama adalah prinsip pelestarian sumber daya alam. Nah, prinsip ini berkaitan dengan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat ya, karena itu adalah landasan utamanya. Bagaimana sih kita meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat? Dengan cara kita tidak merusak hutan mangrove, terumbu karang, atau padang lumun yang memiliki keterkaitan ekologis dengan ikan. Selain itu, terkait dengan aspek penggunaan teknologi penangkapan ikan, budidaya di laut, dan tambak, hal itu adalah hal yang harus diperhatikan. Kita harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, dan kita menggunakan teknologi yang tidak menyusahkan masyarakat ataupun teknologi yang menyusahkan nelayan. Nah, maka dari itu kita tidak akan kelebihan penangkapan ikan atau over exploitation. Nah, aspek pelestarian ini juga berkaitan dengan kegiatan monitoring, controlling, dan evaluation terhadap kesejahteraan sumber daya ikan termasuk kondisi lingkungan perairan laut dari ancaman pencemaran. Dalam upaya tersebut, pemerintah daerah dapat menentukan jumlah total sumber daya ikan yang diperbolehkan untuk menangkap ikan setiap tahunnya. Prinsip kelestarian budaya. Kelestarian budaya harus dipertahankan karena sebagian besar Indonesia masih menggunakan pengelolaan sumber daya yang bersifat tradisional. Contohnya adalah Sasi di Maluku, Rompong di Sulawesi Selatan, dan Ondoafi di Papua. Prinsip ekonomi. Demokrasi ekonomi dapat terwujud jika berkembangnya kemandirian dan keadilan di daerah. Hal ini juga didukung terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat yang memiliki pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk mendukung hal ini, pemerintah daerah diharapkan mampu memperbaiki aspek kelembagaan, misalkan penetapan kebijakan publik, insentif, disinsentif, peraturan daerah yang kondusif bagi pengembangan kegiatan ekonomi di daerah yang berbasis pada keterlibatan masyarakat setempat dalam pemanfaatan sumber daya alam lokal. Halo rekan-rekan sekalian, di sini saya Putriansyah Lipadhipa akan melanjutkan pemaparan materi yang telah dikemukakan oleh teman-teman dan rekan-rekan saya di sini sebelumnya. Saya berterima kasih kepada rekan saya yaitu Devita dan Titania yang telah mengemukakan dan memaparkan materi sebelumnya sehingga teman-teman sekalian mungkin paham. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan materi tentang prinsip partisipatif. Prinsip partisipatif yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam perikanan yang melibatkan pemerintah dan kalangan usaha baik masyarakat yang ada di sekitarnya untuk mewujudkan rasa memiliki dan tanggung jawab untuk bersama-sama menjaga kelestarian sumber daya alam perikanan di sekitar lingkungan tersebut.
Maka dari itu, mengapa butuh atau melibatkan pemerintah dan masyarakat untuk semuanya sama-sama bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam perikanan yang ada di tempat tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan kepada prinsip akuntabilitas dan transparansi. Yang pertama yaitu prinsip akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas yaitu segala kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam perikanannya yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik dan masyarakat mengetahui dan memberikan penilaian dan evaluasi terhadap kebijakan dan peraturan yang dikemukakan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu prinsip transparansi. Prinsip transparansi adalah segala keputusan politik, kebijakan publik, dan peraturan yang dikemukakan oleh daerah, kabupaten, atau kota kepada masyarakat luas untuk masyarakat mengetahui tentang distribusi dan alokasi mengenai sumber daya alam perikanan yang ada di daerahnya. Selanjutnya di sini adalah konsep co-management, yaitu pembagian tanggung jawab dan wewenang antara pemerintah dan penggunaan sumber daya alam lokal dalam penggunaan sumber daya alam. Hal ini perikanan contohnya. Selanjutnya, konsep co-management merupakan jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam perikanan. Pengelolaan sumber daya alam perikanan dalam suatu kawasan seharusnya merupakan gabungan antara pemerintah dan pemegang kebijakan, yaitu masyarakat lokal sebagai subjek pengelolaan sumber daya alam. Dengan keterlibatan masyarakat sejak perencanaan hingga evaluasi pengelolaan. Jadi, hubungannya konsep co-management dengan prinsip-prinsip yang telah saya kemukakan itu adalah merupakan suatu jembatan atau penghubung antara pemerintah yang mengeluarkan kebijakan dan masyarakat yang melakukannya atau pemilik lokal sumber daya alam tersebut, sehingga keduanya dapat bersanding atau terus-menerus keduanya bisa menjaga dan bertanggung jawab akan sumber daya alam perikanan yang ada di daerahnya. Materi yang selanjutnya adalah pengelolaan perikanan berbasis ekosistem. Pengelolaan perikanan berbasis ekosistem sangat relevan untuk strategi pembangunan berkelanjutan, di mana pembangunan berkelanjutan mempunyai fungsi untuk menjamin beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, proses ekologi di laut termasuk aliran air dan nutrien, jaringan makanan dan struktur komunitas, serta hubungan antar ekosistem. Yang kedua, keanekaragaman biologi laut termasuk kemampuan untuk berubah secara evolusi. Dan yang ketiga, kelangsungan hidup untuk seluruh populasi spesies laut asli sesuai dengan fungsinya dalam komunitas biologi. Mungkin dicukupkan sampai sini saja pemaparan materi yang bisa kami kemukakan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga bisa menjadi cerminan atau menambah pengetahuan kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Untuk sesi tanya jawab dipersilahkan dibuka.